Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, statistika, penelitian, penulisan ilmiah, pendidikan, biologi, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan bahkan keterampilan kalian. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis regresi, baik regresi linear sederhana maupun berganda. Di video kali ini, kita akan belajar lagi melakukan analisis regresi, namun regresi yang akan kita pelajari adalah regresi logistik binomial. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya harap kalian telah menginstal SPSS di laptop kalian masing-masing. Dan tentunya saya harap kalian memahami tampilan umum atau tampilan dasar dari SPSS. Dan tujuan saya membuat video ini adalah agar kalian mampu menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji regresi logistik binomial dilakukan. Selain itu, saya harap kalian juga mampu melakukan uji regresi logistik binomial dengan menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian juga mampu melaporkan hasil analisis yang telah kalian lakukan dengan tepat dan lengkap. Lalu, apa itu regresi logistik binomial? Nama lain dari regresi logistik binomial adalah analisis regresi logistik. Analisis ini kita gunakan untuk memprediksi probabilitas nilai di variabel terikat berdasarkan satu atau lebih variabel bebas. Lalu, apa bedanya dengan regresi linear yang kemarin telah kita pelajari? Perbedaannya adalah di skala pengukuran di variabel terikatnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya regresi logistik binomial digunakan untuk memprediksi probabilitas nilai di variabel terikat yang harus dalam skala kategoris, lebih tepatnya dikotomis atau biner. Misalkan saja gender, laki-laki perempuan. Kemampuan akademik, tinggi dan rendah. Jadinya data kita terbagi menjadi dua kelompok. Sedangkan variabel bebasnya, kita bisa menggunakan variabel dalam skala kontinu maupun kategoris. Sehingga variabel bebas kita bisa dalam skala interval, rasio, nominal ataupun ordinal. Lalu, apa saja asumsi yang harus dimiliki data sebelum kita mampu melakukan regresi logistik binomial? Yang pertama adalah kita harus memiliki satu variabel terikat. Hanya satu ya. Dan ingat, skalanya berupa skala dikotomis atau biner. Misalkan tadi gender, kemampuan akademik, ataupun variabel lain yang mampu membagi variabel terikat kita menjadi dua kelompok. Selanjutnya, kita memiliki satu atau beberapa variabel bebas berupa skala kontinu maupun kategoris. Asumsi lainnya adalah ketika kita melakukan pengambilan data, harus terjadi independensi observasi. Atau pengambilan data di satu subjek tidak dipengaruhi oleh subjek yang lain. Atau bahkan, tidak ada subjek yang kita lakukan pengambilan data hingga lebih dari satu kali. Asumsi lainnya adalah ada hubungan linier antara variabel bebas dengan transformasi logit dari variabel terikat. Asumsi ini berbeda dengan regresi linear sederhana maupun berganda di video sebelumnya. Di sini kita lihat yang harus berhubungan linier adalah variabel bebas dengan transformasi logit dari variabel terikat, bukan variabel terikatnya. Kenapa? Karena output yang dihasilkan dari regresi logistik binomial berupa data logit. Seperti apa cara melakukan uji asumsi ini? Nanti akan kita lihat di bagian tengah dari video ini. Kemudian, asumsi terakhir yang perlu kita cek adalah tidak menunjukkan gejala multikolinearitas atau tidak ada dua atau lebih variabel bebas yang terlalu berhubungan. Nah, di sini saya beri tanda bintang ya, baik di asumsi linearitas maupun multikolinearitas. Maksud saya memberi bintang di sini adalah kita
ketika melakukan uji linearitas, kita tidak melakukan analisis ini pada semua variabel bebas. Hanya variabel bebas yang berupa variabel dalam skala kontinu yang perlu kita lakukan linearitas. Oleh karena itu, tadi saya katakan variabel bebas di regresi logistik binomial dapat berupa skala kontinu maupun kategoris. Oleh karena itu, misalkan kita memiliki 4 variabel bebas, terdiri atas 3 kontinu dan 1 kategoris, yang perlu kita lakukan analisis linearitas hanyalah ketiga variabel kontinu tadi. Variabel kontinu misalkan tinggi badan, berat badan, skor tes, atau skor IQ. Sedangkan data kategoris misalkan kemampuan akademik, gender, ras, ataupun skala-skala lain yang menyebabkan data kita terkelompok menjadi beberapa kelompok. Sedangkan di asumsi multikolinearitas, kita hanya melakukan asumsi ini ketika variabel bebas kita lebih dari 1. Oleh karena itu, kalau hanya 1, kita tidak perlu melakukan asumsi multikolinearitas. Oke, sekarang waktunya kita melakukan praktik analisis regresi logistik binomial menggunakan SPSS. Misalkan saja kita telah melakukan penelitian yang melibatkan 100 peserta. Di penelitian tersebut, kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama adalah tinggi badan, saya singkat sebagai TB. Kemudian gender, gendernya ada 2. 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Kemudian berat badan, saya singkat dengan BB. Dan variabel terakhir adalah kondisi jantung, saya singkat sebagai KJ. Kondisi jantung ada 2, yang 1 normal, sedangkan label yang 2 berarti tidak normal. Variabel bebas kita ada 3, yaitu tinggi badan, gender, dan berat badan. Sedangkan kondisi jantung kita posisikan sebagai variabel terikat kita. Dari data ini, kita telah memenuhi 2 asumsi pertama sebelum regresi logistik binomial kita lakukan. Yaitu, yang pertama adalah variabel terikat kita harus dalam bentuk skala biner atau dikotomis. Karena data kita sudah terbagi menjadi 2, normal dan tidak normal. Kemudian, variabel bebas kita ada beberapa. Baik berupa skala kontinu, interval, atau rasio, maupun dalam skala kategoris. Di sini gender adalah skalanya nominal yang termasuk dalam variabel kategoris. Data sudah kita siapkan, sekarang waktunya membuka SPSS. Setelah kalian membuka SPSS, seperti biasanya tampilan awalnya adalah seperti ini. Kita disuguhkan di window yang ada di menu data view. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah ada data view dan ada variable view. Sekarang mari kita menuju variable view terlebih dahulu dengan cara menekan tombol variable view di sebelah data view. Kemudian mari kita masukkan variabel-variabel kita tadi. Agar kita tidak kesulitan mengingat apa saja variabel-variabel kita tadi, mari kita kecilkan tampilan window dataset ini dengan cara mengklik tombol kotak di pojok kanan atas SPSS kita. Setelah itu, mari kita atur agar Excel dan SPSS bisa muncul di layar kita sekaligus. Oke. Sekarang di sini bisa kita lihat baik data di Excel maupun tampilan SPSS kita. Pertama, kita perlu memasukkan variabel tinggi badan, TB ya, kemudian gender, kemudian berat badan atau BB, kemudian kondisi jantung. Di label, perlu kita labeli variabel kita dengan nama yang lengkap. TB adalah tinggi badan, gender tidak perlu kita labeli lagi. Kemudian BB adalah berat badan, sedangkan KJ adalah kondisi jantung. Kemudian di sini kita lihat kita telah memberi label angka di variabel gender dan kondisi jantung. Oleh karena itu di value kita perlu melabeli data-data tersebut. Yang pertama ke gender.
Silahkan geser kursor kita di baris gender dan kita posisikan di sisi kanan value dari baris gender tersebut. Lalu kita klik kiri sekali, sehingga muncul kotak dialog value labels. Di value pertama kita tuliskan angka 1, sedangkan di label kita tuliskan laki-laki. Kemudian kita tekan enter di keyboard kita masing-masing. Selanjutnya kita tulis angka 2 di value. Kemudian di label kita tulis perempuan. Sekali lagi kita klik enter. Dan karena kita telah melabeli gender kita dengan laki-laki dan perempuan, mari kita klik tombol OK. Selanjutnya kita beri label kondisi jantung. Sama seperti tadi, arahkan kursor kita ke sisi kanan dari kolom value di baris keempat, yaitu baris KJ. Kita klik kiri sekali sehingga muncul kotak dialog value labels. Value pertama kita tulis angka 1 dan labelnya adalah normal. Value yang kedua kita beri angka 2 dan labelnya tidak normal. Kemudian kita klik enter. Sehingga kita telah melabeli kondisi jantung menjadi dua kelompok, yaitu normal dan tidak normal. Kemudian kita tekan tombol OK. Di kolom missing tidak perlu kita isi apa-apa. Kemudian di kolom-kolom juga tidak perlu kita ubah. Di kolom align juga demikian. Dan di measure perlu kita sesuaikan. Yang pertama, kita tentukan tinggi badan. Measure-nya apa? Yaitu scale. Oleh karena itu, kita arahkan kursor kita di sisi kanan baris pertama dari kolom measure. Kemudian kita pilih scale. Gender kita pilih sebagai nominal. Kemudian berat badan juga scale. Sedangkan kondisi jantung adalah nominal. Nah, variabel kita telah kita define setelah kita tentukan di variabel view. Sekarang waktunya kita memasukkan data kita di data view. Caranya kita klik tombol data view di pojok kiri bawah SPSS kita. Kemudian kita kembali ke Excel, kita perbesar dahulu tampilan Excel-nya. Kemudian kita blok semua data kita. Ingat angka-angkanya saja. Kolom paling atas tidak perlu kita blok. Oleh karena itu, dari baris kedua hingga baris ke-101, kita blok seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl+C di keyboard kita masing-masing, sehingga muncul garis putus-putus yang bergerak seperti ini. Kemudian kita perlu kembali ke SPSS kita. Setelah kita memilih data view, mari kita klik pojok kiri atas di sel-sel di data view tersebut. Sehingga di pojok kiri atas berwarna kuning seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl+V atau paste dengan mengklik di keyboard kita masing-masing. Sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, di sini data kita telah terpaste, telah tersalin di SPSS kita. Mari kita perbesar tampilan SPSS kita dengan menekan kotak di pojok kanan atas program SPSS kita. Data sudah siap, sekarang kita save terlebih dahulu data ini. Dengan cara mengklik icon bergambar disket di pojok kiri atas SPSS kalian. Setelah itu, mari kita tunggu munculnya kotak dialog Save Data As. Kita pilih folder yang kita inginkan. Misalkan saya akan men-save file dataset ini di folder saya yang bernama regresi linear ganda dan regresi binomial. Nah, kalian terserah ingin men-save file kalian di folder mana. Kemudian di file name kita beri nama file ini sesuai keinginan kita. Misalkan data regresi logistik binomial. Setelah nama kita tuliskan, kita tekan enter satu kali di keyboard kita masing-masing. Voila! Data kita sudah tersave di folder yang telah kita inginkan. Dan secara otomatis, seperti biasanya, window output dari SPSS muncul secara otomatis ketika kita men-save data kita. Data sudah siap dan data sudah di-save. Sekarang waktunya kita melakukan analisis regresi logistik binomial.
Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa asumsi. Asumsi pertama dan kedua telah terpenuhi. Sekarang waktunya kita melakukan analisis asumsi yang lain, sekaligus uji hipotesisnya. Namun, karena sepertinya lebih mudah melakukan uji hipotesisnya daripada asumsinya, di tutorial kali ini kita melakukan uji hipotesisnya terlebih dahulu. Meski di laporan nanti kita menyampaikan asumsinya terlebih dahulu. Sekarang bagaimana cara melakukan analisis logistik binomial? Langkah pertama adalah kita harus mengklik menu Analyze di bagian atas dari SPSS kalian. Setelah Analyze, kita klik kiri sekali, kita pilih Regression. Setelah Regression kita pilih Binary Logistik. Kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga akan muncul kotak logistik regression. Di kotak dependent kita masukkan variabel terikat kita, yaitu kondisi jantung. Caranya kita klik kondisi jantung. Kemudian kita klik tanda panah di sisi kiri kotak dependent. Sehingga kondisi jantung masuk di kotak dependent. Variabel-variabel bebas kita masukkan di covariates. Caranya bagaimana? Kita klik tinggi badan, kemudian kita tekan tanda panah di sisi covariat, gender juga demikian, dan yang terakhir berat badan juga kita masukkan. Di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, variabel bebas kita ada 3, namun terdiri atas 2 skala. Yang pertama skalanya scale, yaitu tinggi badan dan berat badan, sedangkan gender adalah kategoris. Oleh karena itu, kita perlu menginformasikan pada SPSS bahwa kita memiliki variabel bebas berupa skala kategoris. Caranya bagaimana? Di sisi kanan, kita tekan menu kategorikal. Setelah itu akan muncul kotak logistik regression .2 define categorical variables. Di sini kita perlu memasukkan variabel kategori kita ke kotak categorical covariates. Caranya bagaimana? Kita tekan gender sebagai variabel kategoris kita. Kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri kotak categorical covariates sehingga gender masuk di kotak tersebut. Kemudian di change contrast, reference kategorinya kita pilih first dengan menekan sekali menggunakan klik kiri. Kemudian jangan lupa tekan tombol change. Sehingga di sini muncul keterangan first dalam kurung setelah tulisan indikator. Kemudian kita klik continue. Di menu option juga perlu kita lihat dengan mengklik kiri sekali. Di sini ada beberapa menu, mari kita centang beberapa menu yang penting, yaitu classification plot, Osmirror limit show goodness of fit, case with listing of residual, kemudian CI for XB. Kemudian displaynya bisa kita pilih add last step. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita tekan tombol OK. Dan kita tunggu output yang kita inginkan. Nah, di sini telah muncul outputnya ada banyak tabel. Ada beberapa tabel penting yang perlu kita baca dan ada beberapa tabel yang mungkin tidak perlu kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa melihat di sini ada tabel categorical variable coding yang menginformasikan variabel kategoris kita, yaitu gender laki-laki dan perempuan yang telah kita masukkan di menu kategorikal tadi. Kemudian di sini ada beberapa tabel yang lain yang perlu kita baca. Tabel tersebut antara lain adalah tabel omnibus test. Di sisi kiri sini ada omnibus test ya. Kita klik kiri sekali sehingga di sisi kanan langsung menampilkan tabel yang kita inginkan, yaitu omnibus test of model coefficient. Yang perlu kita baca adalah di baris model. Di sini ada nilai chi-square-nya, ada degree of freedom-nya, dan ada nilai sig-nya.
Nilai sig di sini akan menentukan apakah model regresi yang kita hasilkan signifikan secara statistik atau tidak. Bila nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka model yang kita hasilkan signifikan. Sedangkan bila di atas 0,05, maka model regresi yang kita hasilkan tidak signifikan secara statistik. Tabel selanjutnya adalah model summary. Di model summary, kita bisa memperoleh nilai Naegeli-Kerke R-square. Nah, nilai R-square di sini akan menjelaskan seberapa besar kondisi jantung ditentukan oleh variabel bebas kita yang ada di model regresi yang kita hasilkan. Atau dalam redaksi kalimat lain, seberapa besar model regresi yang dihasilkan mampu memperkirakan keragaman kondisi jantung peserta. Ya, kemudian tabel lainnya yang perlu kita baca adalah tabel classification tabel. Nah, di classification tabel ini ada overall percentages. Di sini ada 74%. Angka ini akan mewakili seberapa banyak kasus yang bisa diprediksi berdasarkan model regresi yang kita hasilkan. Oleh karena itu, di model summary tadi kita mendapatkan angka R-square yang mampu menjelaskan seberapa besar keragaman kondisi jantung. Sedangkan di tabel classification tabel kita lihat seberapa banyak kasus yang bisa diprediksi berdasarkan model regresi yang kita hasilkan. Tabel selanjutnya yang perlu kita baca adalah tabel variables in the equation. Nah, di tabel inilah merupakan tabel yang menentukan persamaan regresi yang kita hasilkan. Angka-angka yang perlu kita baca nantinya adalah di kolom B, di kolom WORD, di kolom DF, dan di kolom SIG. Bagaimana cara membaca tabel-tabel tadi secara lengkap dan tepat akan kita lihat dan kita bahas di akhir video ini. Sebelum kita membaca dengan lengkap temuan yang kita peroleh berdasarkan output SPSS ini, kita perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, kita telah mengecek asumsi pertama dan kedua, tetapi kita belum mengecek beberapa asumsi yang lain. Asumsi yang lain yang perlu kita lihat adalah linearitas. Dan ingat, linearitas yang kita lihat adalah transformasi logit dari variabel terikat dengan variabel bebas kita. Oleh karena itu, kita masih perlu melakukan transformasi terlebih dahulu. Apa yang ditransformasi? Variabel bebas kita ditransformasi ke logitnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tekan transform di menu bagian atas. Kemudian kita pilih compute variable. Kemudian di sini ada berbagai function group, nanti bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Kemudian sekarang mari kita pilih target variable terlebih dahulu. Di kotak target variable ini kita isi variabel baru yang ingin kita tambahkan. Variabel baru itulah yang akan kita analisis nantinya. Misalkan kita tulis ln kemudian underscore tb. Kemudian di function group kita pilih arithmetic. Kemudian kita pilih ln dengan cara mengklik ln 2 kali sehingga muncul di numeric expression. Setelah itu kita tekan tinggi badan. Lalu kita masukkan ke dalam kurung ln tadi dengan cara menekan tanda panah ini. Sehingga akan menghasilkan numeric expression ln dalam kurung tb. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita perlu mentransformasi variabel bebas kita yang kontinu selanjutnya. Caranya sama, kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Kita tekan reset terlebih dahulu di sisi bawah sehingga terulang menjadi kondisi awal. Kemudian kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. Di target variabel kita tuliskan variabel baru yang kita inginkan. Misalkan ln kemudian underscore
BB. Kemudian sama seperti tadi di function group kita pilih arithmetic. Kemudian kita lihat di sini ada ln kita klik 2 kali. Sehingga di numeric expression akan muncul ln dalam kurung tanda tanya. Kemudian kita tekan berat badan dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tombol panah di sisi kiri numeric expression sehingga BB masuk ke dalam kurung ln tadi. Kemudian kita klik OK. Sekarang mari kita lihat tampilan dataset kita. Nah, di dataset kita muncul 2 variabel baru, yaitu lntb dan lnbb. 2 variabel bebas ini kontinu sehingga perlu kita transformasi dan kita analisis linearitasnya. Sedangkan variabel bebas kita yang lain, gender, adalah variabel kategoris sehingga kita tidak perlu melakukan linearitas pada variabel ini. Sekarang waktunya kita melakukan analisis linearitas. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression lagi. Kemudian kita pilih binary logistic lagi. Kita tekan, kita klik kiri sekali. Agar tampilannya seperti semula lagi, kita tekan tombol reset di bagian bawah. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Variabel terikat kita adalah kondisi jantung. Oleh karena itu, kita tekan kondisi jantung. Kemudian kita tekan arah panah di sebelah kiri dependent. Sehingga kondisi jantung masuk di kotak dependent. Kemudian, ketiga variabel bebas kita dimasukkan di kotak ini. Yaitu tinggi badan kita masukkan, kemudian gender kita masukkan juga, kemudian berat badan kita masukkan juga. Nah, sampai langkah ini kita melakukan hal yang sama seperti kita melakukan analisis regresi logistik binomial di awal tadi. Namun, perlu ada langkah tambahan yang perlu kita lakukan. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita menghasilkan 2 variabel baru. Mohon maaf. Yaitu ln_tb dan ln_bb. Nah, di sini kita perlu memasukkan interaksi antara variabel bebas asli kita dengan ln tersebut. Jadinya variabel lama kita dengan variabel baru kita perlu kita interaksikan. Caranya bagaimana? Mari kita interaksikan tinggi badan terlebih dahulu. Kita klik tinggi badan, kemudian kita tekan tombol shift di keyboard kita, kemudian kita tekan juga ln_tb. Oh, mohon maaf, bukan shift ya, tapi kontrol. Kita ulangi lagi. Kita tekan tinggi badan terlebih dahulu. Kemudian kita tekan kontrol di keyboard kita. Jangan lepaskan kontrol. Ya, tetap kita tekan ya. Kemudian kita pilih lntb. Kemudian baru boleh kita lepas tombol kontrol di keyboard kita. Sehingga di sini kita lihat yang berwarna kuning adalah tinggi badan dan ln_tb. Setelah kita menekan 2 variabel sekaligus, akan nyala tombol di bawah panah, yaitu tombol A bintang B. Mari kita klik tombol ini, sehingga interaksi kedua variabel masuk di kotak blok. Kemudian, kita lakukan hal yang sama di variabel kedua kita, yaitu tinggi badan. Kemudian kita tekan kontrol di keyboard kita masing-masing. Kemudian kita klik berat badan ya. Kita tekan berat badan, kita klik berat badan, kemudian kita tekan kontrol di keyboard kita, kemudian kita tekan ln_bb. Sehingga sekali lagi muncul 2 variabel yang ditekan sekaligus, yaitu bb dan ln_bb. Kita lepas kontrol di keyboard kita, kemudian kita masukkan kedua variabel ini dengan mengklik tombol A bintang B. Nah, sehingga di sini ada 5 isian. 3 variabel bebas kita dan 2 variabel interaksi. Interaksinya adalah interaksi variabel asli kita dengan ln variabel asli kita tersebut. Kemudian kita tekan OK.
Di sini muncul banyak tabel, tapi yang perlu kita baca hanya satu tabel saja, yaitu tabel variable in the equation. Dan yang perlu kita baca hanyalah dua baris interaksi tadi, yaitu tinggi badan by ln TB dan berat badan by ln BB. Yang perlu kita lihat adalah di kolom signya. Bila signya di atas 0,05, maka ada hubungan linier. Namun bila di bawah 0,05 linearitas tidak tercipta. Di sini kita lihat baik di baris interaksi pertama maupun kedua nilai signya sama-sama di atas 0,05 sehingga linearitas terpenuhi. Asumsi linearitas telah kita lakukan, sekarang waktunya kita melakukan analisis asumsi yang lain, yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas perlu kita lakukan karena variabel bebas kita lebih dari satu. Sayangnya, asumsi ini tidak bisa muncul ketika kita melakukan regresi logistik binomial. Oleh karena itu, mari kita titipkan analisis ini ke analisis yang lain, yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, oleh karena itu, sekarang mari kita melakukan analisis regresi linear berganda sehingga kita mendapatkan hasil analisis multikolinearitas. Caranya, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Selanjutnya di kota dependent kita masukkan kondisi jantung. Sedangkan di kota independen kita masukkan 3 variabel bebas kita, yaitu tinggi badan, gender, dan berat badan. Di menu statistik kita klik. Nah, kemudian kita centang collinearity diagnostic. Inilah langkah agar kita memperoleh hasil analisis multikolinearitas. Kemudian kita tekan continue, lalu kita klik OK. Ada banyak tabel yang muncul, namun yang perlu kita baca hanyalah tabel koefisien. Di tabel koefisien yang perlu kita lihat adalah angka-angka di kolom VIF atau VIF. Prinsipnya, bila variabel bebas kita memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat dari tinggi badan, gender maupun berat badan, nilai VIF-nya selalu di rentangan 1 hingga 10. Tidak ada yang melebihi angka 10, sehingga dapat kita simpulkan gejala multikolinearitas tidak nampak. Oke, analisis telah kita lakukan. Sekarang waktunya kita membaca hasil analisis tersebut. Yang perlu kita baca terlebih dahulu adalah hasil analisis asumsinya. Kita bisa membaca asumsi multikolinearitas dan linearitas terlebih dahulu. Di sini saya tampilkan hasil analisis linearitasnya. Bagaimana cara membacanya? Bisa kita gunakan redaksi kalimat berikut. Hasil transformasi Box-Tidwell menginformasikan bahwa terdapat hubungan yang linier, baik antara data tinggi badan dengan logit dari kondisi jantung, maupun antara data berat badan dengan logit dari kondisi jantung. Angka-angka yang kita gunakan sebagai dasar kesimpulan hasil analisis ini adalah angka di kolom sig di baris interaksi. Bisa kita lihat, interaksi yang pertama signya 0,723, sedangkan interaksi kedua yang melibatkan variabel berat badan adalah 0,159. Ketika nilai signya di atas 0,05, maka kita katakan ada linearitas. Kemudian, asumsi selanjutnya adalah multikolinearitas. Kita lihat berdasarkan tabel yang hasilnya sebetulnya titipan dari analisis regresi linear berganda yang telah kita lakukan tadi. Cara membacanya bisa seperti ini. Hasil analisis multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai V variabel tinggi badan, gender, dan berat badan secara berturut-turut sebesar 2,018, 2,228, dan 1,963. Ketiganya tidak melebihi nilai 10, sehingga gejala multikolinearitas tidak terdeteksi.
Nah, kedua asumsi telah kita baca, sekarang waktunya kita membaca hasil analisis regresi logistik binomial yang telah kita lakukan. Kita kumpulkan beberapa tabel penting ini, yaitu tabel omnibus test, tabel model summary, dan classification tabel. Cara membacanya bisa menggunakan kalimat seperti ini. Analisis regresi logistik binomial dilakukan untuk memastikan pengaruh tinggi badan, gender, dan berat badan terhadap ketidaknormalan kerja jantung. Model regresi logistik yang dihasilkan signifikan secara statistik. Kenapa kok signifikan? Karena berdasarkan omnibus testnya, kita lihat nilai signya 0,001, kurang dari 0,05. Bila lebih dari 0,05, maka model regresifnya tidak signifikan. Selanjutnya kita lanjutkan kalimatnya. Model tersebut menjelaskan 21,3% dalam kurung Nagelker ke R-square keragaman dalam kondisi jantung diklasifikasikan dengan tepat di sebanyak 71% kasus. Ya, di sini kita peroleh dua angka terakhir di tabel model summary dan tabel classification tabel. Selanjutnya perlu kita susun persamaan regresinya berdasarkan tabel variable in the equation. Nah, di sini kita bisa membaca variable in the equation menggunakan kalimat berikut. Dari ketiga prediktor, hanya dua prediktor yang signifikan secara statistik, yaitu gender dalam kurung p-value-nya sebesar 0,012 dan berat badan dalam kurung p-value-nya sebesar 0,011. Perempuan memiliki risiko mengidap ketidaknormalan jantung sebesar 6,9333 kali lebih tinggi dari wanita. Peningkatan berat badan berasosiasi dengan peningkatan kemunculan ketidaknormalan kerja jantung. Nah, didasarkan pada pembacaan ini bisa kita lihat, bila signya kurang dari 0,05, maka kita katakan variabel bebas tersebut merupakan prediktor yang signifikan. Kemudian di sini bisa kita lihat juga, karena gender itu signifikan, maka kita membacanya perempuan memiliki resiko mengidap ketidaknormalan jantung sebesar 6,9333 kali. Angka ini kita ambil dari kolom XB. Ya. Namun, bila signya di atas 0,05, maka kalimat ini tidak perlu muncul. Kolom di XB tidak perlu kita baca. Di sisi lain, ketika variabel kita kategoris, karena nilai signya kurang dari 0,05, kita bisa langsung mengatakan peningkatan variabel bebas memiliki asosiasi signifikan dengan variabel terikatnya. Di sini bisa kita tuliskan peningkatan berat badan berasosiasi dengan peningkatan kemunculan ketidaknormalan kerja jantung. Begitu ya. Namun sebagai catatan, bila nilai B dari berat badan ada tanda negatifnya, tanda minus, seperti di konstan ini ya. Di konstan ini kan ada nilai minusnya. Ada tanda minusnya. Maka pembacaannya dibalik. Penurunan berat badan berasosiasi dengan peningkatan kemunculan ketidaknormalan kerja jantung. Jadinya, ketika kita membaca tabel ini, angka-angka yang perlu kita perhatikan yang pertama tentunya adalah kolom sig, karena menentukan apakah variabel bebas tersebut signifikan atau tidak. Nah, ketika signya kurang dari 0,05, maka variabel-variabel bebas tersebut perlu kita baca. Ketika kita baca, kalau variabel bebasnya berubah data kategoris, misalkan gender ya, kita perlu melihat angka di XB. Nah, angka ini akan menentukan seberapa besar peningkatan yang terjadi bila ada perubahan pada gender. Dan selanjutnya, kalau variabel kita berubah variabel kontinu, kita pastikan apakah ada tanda negatif di kolom B. Bila tidak ada tanda negatif, maka peningkatan variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan variabel terikat.
Namun bila ada tanda negatif, kita membacanya penurunan di variabel bebas tersebut akan meningkatkan angka di variabel terikat tersebut. Begitu ya. Begitu cara membaca variabel in the equation. Di video kali ini, kita telah melakukan analisis regresi logistik binomial beserta cara membacanya. Di video yang lainnya, kita akan lanjut ke analisis yang lain. Kita juga akan masuk ke analisis multivariat dan analisis yang melibatkan repeated measures. Bagaimana cara melakukan analisis multivariat dan repeated measures tersebut? Silakan lihat di video saya selanjutnya. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan kembali lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.